3, 2. Halo teman-teman pendengar sekalian, hari ini kita akan bersama Ketaro dari Hana akan melakukan podcast. Nah, mereka berdua ini adalah teman-teman kita pada hari ini yang akan menjadikan podcast saya. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Halo juga Raymond, kabar kali ini aku baik sekali. Halo juga Raymond, hari ini juga baik sekali. Wah, aku senang sekali ya hari ini aku bisa ditemani oleh kedua teman aku untuk podcast bersama kalian semua hari ini. Dan apakah kalian tahu kita hari ini ada loh tamu spesial? Apakah kamu tahu tamu kita siapa hari ini? Siapa sih aku nggak tahu? Kamu tahu nggak hari ini tamu spesial kita siapa? Aduh, aku kurang tahu sih. Emang siapa Raymond? Wah, kalian tidak tahu? Apakah kalian mau tahu? Tahu dong. Kamu mau tahu? Oke. Tamu kita hari ini adalah Safi. Safi, kamu sudah berkenan untuk menjadi podcast kami pada hari ini. Ya, oke. Saya ingin bertanya Safi, apakah Anda siap menjadi narasumber kami pada hari ini? Siap. Oke, dan terima kasih Safi. Oke, jadi di podcast kali ini, apakah kalian tahu apa yang akan kita bahas? Apa tuh Raymond? Kamu tahu gak yang akan kita bahas? Hari ini kita bakal bahas tentang anggota gereja nggak sih? Hak sebagai anggota gereja. Betul, hari ini kita akan membahas hak sebagai anggota gereja. Nah, pada podcast kali ini kita dibagi menjadi 4 segmen. Satu segmen saya akan memberikan kalian satu pertanyaan dan kalian harus menjawab menurut hati nurani kalian masing-masing. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke segmen pertama dan saya akan memberikan kalian pertanyaan. Oke, pertanyaan ke satu. Apakah kalian tahu apa itu konsep hak anggota gereja dan apa itu pekerjaan PMI? Belajar dulu. Oke, dari Safi dulu sebagai kamu kita. Kalau menurut saya hak itu, hak sebagai anggota gereja itu adalah hal yang kita terima sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah, seperti kayak berkat atau kayak kita dapat menerima khotbah dari romo, dapat ikut gereja gitu. Bagus sekali jawabannya Safi. Kalau dari kita sendiri bagaimana? Ya mungkin lebih dari sapi ya, hak sebagai anggota gereja itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sebagai umat dari Allah dan jemaat dari gereja kita masing-masing. Jadi kayak sesuatu itu adalah berkat atau anugerah yang kita dapatkan setiap kali yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu. Kalau dari Yohanes sendiri apa? Wow, jawabannya sangat keren sekali ya teman-teman. Oke, sekarang dari aku sendiri, menurut aku hak sebagai anggota gereja adalah sesuatu yang kita peroleh seperti kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jika kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan gereja ini. Oke, bagus sekali ya pertanyaan jawaban dari teman-teman kita hari ini. Oke, kita sudah mengakhiri segmen pertama. Sekarang kita akan memasuki segmen kedua, yaitu saya akan memberikan kalian pertanyaan kedua. Di sini aku akan memberikan kalian pertanyaan dan kalian harus menjawabnya seperti pertanyaan pertama. Apakah kalian paham? Paham. Oke, pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan hak sebagai anggota gereja dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Apakah pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan hak sebagai anggota gereja? Dari satu. Jadi kalau kayak menurut itu lebih kayak pas lagi kita lagi gereja itu banyak orang yang berisik, jadi kayak kita merasa kayak dari kita. Dan itu cara mengatasinya kita harus diminta orang itu untuk tidak terlalu berisik. Karena kan gereja itu kan tempat umum juga kan. Jadi kita harus tempat umum yang bisa kita masuk ke orang. Jadi nggak bisa kita kayak berisik. Bagus sekali Safi jawabannya. Kalau dari kalian sendiri bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Jadi ya gangguannya itu sama kayak Safi, cuma saya menambahkan untuk generasi muda seperti kita kan sering yang membawa api ke gereja. Kita juga sering dispek saat kita sedang khotbah. Jadi kita dispeknya ke HP, kita ingin HP. Jadi solusinya seperti itu lebih baik kita menyalurkan untuk anak-anak
yang menjadi sementara. Jadi jika pulang ada sudah dibagi, kita dapat tetap fokus ke pembelajaran di kampus. Betul sekali. Kalau dari Yohanes sendiri bagaimana? Apakah bisa dijelas? Ya, kalau menurut aku sih aku pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan hak-hak sebagai anggota gereja. Saya menyelesaikan dengan berdiskusi dengan pemimpin gereja dan mencari solusi bersama. Kalau dari aku sendiri, biasanya setiap aku beribadah, biasanya nih, kan aku suka beribadah secara pribadi. Tiba-tiba ada anggota keluarga aku yang tiba-tiba masuk kamar dan itu mengganggu hak aku sebagai umat gereja dalam bidang kebebasan dalam beribadah. Jadi setiap aku berdoa tiba-tiba ada saja yang masuk. Jadi solusinya adalah kita perlu mengunci kamar kita jika ingin berdoa secara pribadi. Wow, keren sekali jawaban dari teman-teman kita hari ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke segmen ketiga. Apa tuh bang segmen ketiga? Segmen ketiga adalah pertanyaan reflektif. Kalian akan merefleksikan tentang iman kalian selama ini kepada Tuhan. Oke. Jadi langsung saja saya akan membacakan pertanyaannya untuk teman-teman aku yang bertanya. Oke baik. Apakah ada pengalaman pribadi dalam menggunakan hak-hak sebagai anggota gereja? Jadi kalian menceritakan apakah kalian pernah menggunakan hak gereja Anda? Seperti dengan contoh saja hak kebebasan, hak liturgi seperti hak liturgi itu contohnya seperti mengajar sekolah minggu dan lain-lain seperti itu. Apakah ada? Ada bisa sendiri? Ada. Sebenarnya hak yang pertama adalah saya dulu sering beribadah di gereja, juga ikut bapak, ikut sekolah minggu, terus di gereja, sama orang tua, keluarga, temen. Bagus sekali saya pikir jawabannya sangat memotivasi. Dari Ketan sendiri apakah ada? Jadi hak-haknya itu kayak kita dapat ikuti konsel, komunitas konseling dari gereja tertentu. Komunitas konseling ya? Iya, komunitas konseling. Komunitas konseling. Jadi kita tuh berkumpul bersama, kita makan, kita ibadah, kita nge-sharing firman Tuhan untuk memperkuat diri kita sendiri dan juga teman-teman seiman kita. Keren juga cerita Pak ya, pengalaman pribadi kamu. Keren. Terima kasih Ren. Dari Yohanes sendiri apakah ada pengalaman pribadi? Ya, kalau aku sih memiliki pengalaman pribadi dalam menggunakan hak-hak sebagai anggota gereja, seperti berpartisipasi dalam kegiatan gereja dan memilih pemimpin gereja. Kalau aku sendiri sih waktu SD, itu kan aku dulu kan sering banget ke gereja setiap minggu. Aku dulu pernah loh ikut kegiatan bakti sosial ke panti asuhan untuk memberikan mainan kepada anak-anak yang sebatang kara. Jadi secara langsung aku memberikan mereka hak mereka seperti hak untuk bahagia dan kebebasan. Keren sekali ya jawaban dari teman-teman kita. Tangan lagi dong. Oke, berhubung kita tinggal satu pertanyaan lagi dan saya akan membacakan segmen terakhir dengan pertanyaan kita sebagai pertanyaan penutup. Oke, di segmen terakhir ini saya akan membacakan pertanyaan mengenai aksi kita. Jadi aksi yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, menurut kalian apa yang dapat dilakukan anggota jemaat untuk memperkuat pemahaman tentang hak-hak mereka? Jadi perkuat mengenai pemahaman mengenai hak-hak yang akan mereka peroleh. Nah, mungkin yang pertama ya, tentunya kita belajar di sekolah, belajar agama, karena itu pasti sangat berpengaruh untuk memahami hak-hak atau kewajiban yang ada di gereja. Dan juga mungkin kita ikut gereja, Kegiatan gereja ya agar kita memahami sendiri apa aja hak dan kewajiban di gereja. di gereja itu. Iya. Sekali satu. Kalau dari Ketan sendiri bagaimana? Apakah ada pemahaman agar dapat memperkuat hak-hak mereka? Jadi membuat hak jemaat ini ya. Betul, pemahaman. Jadi pemahaman kita ya sudah sering bilang kita harus sekolah gitu ya. Sekolah dulu ya. Ya, sekolah minggu juga. Jadi dari sekolah minggu itu juga kita dapat menangkap fakta-fakta dari kehidupan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita dapat sebagai menjadi pembelajaran kita sehari-hari. Dan juga sebagai kita juga harus membaca firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kita suci. Iya. Dan ayat-ayatnya kita sebagai pegangan hidup saya. Keren sekali. Berarti Ketan ini sering membaca Alkitab nih. Iya dong. Wih, hebat banget kita. Meluangkan waktu untuk baca Alkitab. Seingat aku, kamu ini kan sering main piano ya di gereja ya? Iya. Waduh, keren. Jadi melayani
Iya. umat lain, Jadi pelayanan. pelayanan. Keren juga nih. Dari pelayanan gereja. Keren. Dari yang sendiri apakah ada pengalamannya? Kalau aku sih sebagai anggota jemaat dapat memperkuat pemahaman tentang hak-hak mereka dengan membaca dan memahami tentang gereja serta berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Nah, betul juga. Kalau misalnya aku sih, kalau aku biasanya setiap minggu pasti selalu mengikuti misa bersama para jemaat yang lain. Jadi kita semua, para jemaat dapat saling memperkuat pemahaman mengenai hak-hak yang akan diperoleh oleh masing-masing jemaat. Jadi kita dapat meningkatkan kebersamaan dan kebahagiaan antar sesama umat. Wah teman-teman, jawaban dari Safi Kebaru dari Rada ini sangat keren ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Senang sekali loh bisa podcast bersama teman-teman aku kali ini. Iya dong, aku juga senang banget kita bisa berkumpul bersama. Kamu senang gak Safi menjadi narasumber? Senang banget diundang podcast ini. Kamu senang gak? Ya pasti senang dong. Wah, bagus sekali ya. Aku jadi senang juga nih melihat teman-teman aku senang. Oke, terima kasih penonton yang sudah menonton podcast kami dengan hikmat dan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Top 5 Hotkeys SMP. Die haben Viking Gazen. Número